kita. Tanahnya subur, benihnya unggul, menjadikan negara makmur. Ayo, ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo, ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di Kostra Tani. Ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di Kostra Tani. Satukan langkah di Kostra Tani. Assalamualaikum untuk Pak Sukri, Pak Eri, Pak SBY, Melia Widya, kemudian yang milenial ini Pak Sidik dari Pucung. Gimana kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah, semoga sehat semua. Sudah pada makan siang Bapak-bapak? Ibu-ibu? Oh, ibunya satu ya. Alhamdulillah, belum yang 2 kali. Oke, pertama kita mengucapkan terima kasih untuk Pak Sukri, koordinator BPP dari Donomulyo. Ini perbatasan dengan pantai selatan yang beberapa kali diguncang gempa. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan semua mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terima kasih untuk bos saya Pak Eri. Ini senior saya di banyak tempat. Kemudian Donomulyo ini komplit dan lengkap Pak SBY. Kemudian yang muda Melia, ini temannya Nanda. Kemudian kita terima kasih kepada Pak Sidik yang juga ikut bergabung. Jadi acara kita ini nanti ngobrol santai dan waktu kita cukup terbatas, tapi mudah-mudahan nanti bisa dioptimalkan. Tanggal 14, 15, dan 16 Juni, belum lama, itu kan kita bertiga ya. Jadi ada Pak Sukri, Pak Sidik, dan saya sendiri. Itu diklat manajerial BPP Kostra Tani. Jadi menurut saya itu sangat bagus. Konsepnya sangat bagus. Kemudian juga ada ibu kita yang hebat, namanya Ibu Tri Handayani dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Satu hal yang ingin saya tanyakan nanti ke Pak Sukri dulu adalah bagaimana dengan diklat yang kemarin sudah dilaksanakan 3 hari. Kemudian bagaimana dengan kesiapan BPP Donomulyo dengan seluruh perangkatnya untuk melaksanakan 5 tugas 5 peran BPP ya, mulai dari data yang valid sampai membangun jejaring. Jadi ada 5 tugas baru. Kemudian dihubungkan dengan sekarang ini masih pandemi COVID-19 dan info terakhir juga angkanya naik. Kemudian yang terbaru juga sepertinya musim hujan juga intensitasnya naik. Mungkin di sana di Donomulyo juga panen ya, entah itu tebu, entah itu jagung, padi, dan lain-lain. Pak Sukri, monggo kita pengen dapat motivasi, pesan-pesan optimisme. Jadi kalau yang saya sampaikan dengan BPP lain itu adalah ayo optimis, ayo semangat, ayo bangkit. Nah, kita pengen dengar dari Pak Sukri yang senior sehubungan dengan peran BPP Kostra Tani. Monggo Pak Sukri. Terima kasih waktu yang diberikan. Jadi kami juga mempersiapkan nanti peralatannya kalau
komputernya sudah dapat, modemnya sudah dapat, tinggal nanti isi pulsanya. Tapi nanti yang paling sulit itu memasukkan data tiap minggu. Tapi ini ada Pak Mantrinya ini di sebelah saya ini, nanti yang menyiapkan data tiap minggu, ada data LTT, tiap akhir bulan ada data SP, nanti tinggal diberikan kepada yang muda ini. Nanti yang memasukkan data Kostra Tani ini yang paling muda, yang masih fresh. Kalau saya nanti ya yang mendorong dari belakang saja. Ini tentang PPP sebagai pusat data, ini sebagai pusat teknologi ya. Ini tadi baru ada Potan yang kemari juga berkonsultasi tentang budidaya. Ini tadi kakao Pak ya, kakao. Ini juga di tembakau. Pokoknya apa yang ada di Donomulyo kita fasilitasi semua. Dimulai juga ada tanaman orti di Donomulyo, bawang merah, melon, bahkan ada kubis. Ini sudah mulai dibudidayakan dan kita dampingi semua nanti. Selain tanaman komoditi pokok, padi, jagung, ya ini betul sekarang sedang panen. Ya untungnya ini ada hujan. Ini setelah panen barangkali ini Pak Mantri ini juga ngedrop benih jagung. Ini mudah-mudahan ketanam di setelah padi. Ini hujan di musim kemarau. Ya ini dari tanaman jagung pasti ada tambahan. Cuma kalau padi, kalau tidak airnya ada sumber airnya, itu belum bisa gaduh lagi. Kalau padi, kalau tanaman-tanaman di Tegalan barangkali ada yang mau tanam jagung, ada yang tanam kacang ruji, kacang hijau. Ini saya tadi keliling banyak yang dikejiki tanaman kacang tunggak, itu kacang ruji kalau di sini. Itu nanti pokoknya hidup, itu biasanya seandainya kemarau itu bisa berproduksi. Ini paling tidak ngadang itu hikmahnya dari musim hujan yang kacau ini. Tapi mudah-mudahan ini juga tidak berimbas ke tanaman tembakau. Masalahnya ini musuhnya tanaman tembakau. Ya ini misalkan di 5.000 yang setengahnya 2.500 itu londot. Jadi tanam lagi, jadi harus ada tambahan biaya, ini resiko tanaman bako. Tapi kalau tidak terus-menerus tanaman bako ini sebetulnya nggak masalah. Jadi misalkan sekarangnya ada panas 2 hari lagi, itu nggak problem. Malah tadi ada yang cerita daunnya tambah lebar. Nah, mungkin nanti kalau menjelang panen itu risikonya. Kalau sekarang masih belum. Di tebu barangkali juga ada hikmahnya. Cuma ini sogolannya yang banyak, nggak tahu nanti sogolan itu laku apa tidak. Tapi paling tidak airnya banyak, nanti nambah bobot. Problemnya saya kurang tahu rendemennya nanti bisa baik apa tidak. Di paling tidak itu yang di Donomulyo ada hikmah, juga ada masalah. Hikmahnya ada kiriman hujan, ketela pohon masih bisa besar, tetapi yang nanam tembakau ini yang mir-mir ini. Barangkali Pak Eri mau menambahkan ini. Ya, atau Tucung dulu kayak gimana? Itu saja yang kami sampaikan. Oke, mungkin Pak Eri dulu. Mohon Pak Eri menambahkan yang disampaikan oleh Pak Supri tadi. Kalau tembakau terkena dampak langsung dari air hujan ya, air rahmat ini ya. Nah, itu kemudian bisa jadi ada komoditas lain yang baru di Donomulyo. Kan kemudian juga ada milenial ya. Jadi Pak Eri ini kan sangat fokus pada petani muda, petani milenial yang akan didorong menjadi pengusaha muda pertanian yang potensial ekspor ya. Mungkin pepaya, mungkin juga melon, mungkin juga istilahnya porang yang saat ini sudah mulai go nasional. Pak Eri ditambahkan, monggo Pak Eri. Terima kasih. Waktu yang telah diberikan kepada kami hanya menambahkan dari Pak Supri bahwa saat ini alhamdulillah sudah 1 bulan ini nasional, alhamdulillah musim hujan, musim
yang di luar dari prediksi kita semua, tapi alhamdulillah satu sisi memang adalah berkah ya, terutama untuk pertanian tanaman pangan di Donomulyo, karena tanaman di Donomulyo itu sebagian besar adalah tada hujan ya, yang fungsinya adalah di situ full adalah untuk tanaman pangan jagung. Alhamdulillah saat ini 2 minggu ini saya keliling ke semua desa. Alhamdulillah sudah pada tukul jagungnya ya kan. Sempat kemarin histori bahwa terakhir adalah tanam bulan Mei itu nggak ada hujan sehingga banyak tanaman juga meninggal dunia di situ ya. Kemudian alhamdulillah Juni ini alhamdulillah berkah lagi adalah di tanaman mengulang lagi, menanam kembali dengan semangat pahlawan pangan ya, yang masih ada di dada masa di petani kita, berlanjut mengulang lagi dengan bahasa sini ngejik ya. Kemarin lebih dari 300 hektar lebih kalau kami laporkan 2 minggu ini. Tahun ini tetap berlanjut. Tapi satu sisi adalah kalau musim hujan begini tentunya adalah ini saat sahwat tanam tembakau sangat tinggi petani ya. Sahwat ya. Ini yang semoga kita berdoa hujan bisa berdamai dengan petani, dengan petani tembakau maksudnya ya, sehingga menjadi berkah juga, berkah untuk petani yang lain-lain. Samping tadi disebutkan bahwa potensi tanaman di Donomulyo ini selain adalah tanaman pangan tentunya, dengan hamparan tanaman pangan adalah lebih daripada 8.000 hektar ya, sawah dan lahan. Kemudian juga di situ kita bisa lagi ada tanaman perkebunan, kemudian juga ada tanaman horti. Perkebunan, alhamdulillah bahwa tanaman perkebunan di Donomulyo ini didominasi oleh tanaman coklat. Ya. Sebagian adalah lada. Kemudian juga tebu, ya. Kemudian juga adalah vanili. Ini alhamdulillah sampai saat ini, kemarin evaluasi kami sinergi dengan harga nasional masih agak penurunan sekarang di angka 2.350.000, tapi menjadi berkah untuk petani juga, semoga bisa naik lagi ya. Jadi mungkin ini memang benar tadi sekarang apalagi kemarin ada Kostrad Tani juga ada program YES ya, yang itu adalah untuk petani milenial ya, pemuda tani ya kan, atau petani yang muda ya kan ya, itu alhamdulillah nanti mungkin ya sebagai fungsi tupoksi penyuluh ya, bagaimana merubah ya kan minat daripada petani, merubah menjadi petani. Salah satu indikasinya adalah penyuluh itu, indikatornya adalah mampu merubah pola pikir daripada petani ya, bukan hanya petani bapaknya, bagaimana kita petani muda itu bisa punya wawasan dengan fasilitas kita begitu perkembangan, yaitu namanya teknologi informasi saat ini, bisa menggunakan nanti adalah yang ada di tangan ini semua ya. Nah, harapan kami ini mungkin perlu dirubah pada teman-teman petani muda nanti ke depan. Ini yang kayaknya adalah kita gini ke arah trading, tidak hanya on farm ya kan, harus trading, off farmnya juga harus kita bina ya, karena di potensi Donomulyo yang begitu luas tanaman pangan, setiap tahun ini dari luasan jagung aja 3.000 hektar ya kan, belum pangannya, belum padi ya, padi itu lebih 2.000 hektar. Kalau dikalkulasi kemarin sudah saya kalkulasi hampir 80 miliar ada di sini per tahun. Itu berpotensi ya. Yang dikembangkan bagaimana trading, bagaimana menciptakan Donomulyo ini pusat ya trading. Salah satu adalah di
wilayah selatan. Dan kemudian didukung bisa memanfaatkan nanti 10-20 tahun ke depan adalah ada pembangunan JLS. Disinkronkan di situ. Yang mampu merubah perekonomian di wilayah selatan. Yang lebih akan mengikuti ketinggalan daripada wilayah Jawa bagian utara. Ya kan? Harapan kami juga di Donomulyo ini nanti diciptakan dengan melihat potensi sini. Donomulyo, Kalipare ya, Gedangan ya, Pagak itu ada merupakan nomor satu kesatuan wilayah selatan. Kalau bisa di sini juga kami sudah mengusulkan ke dinas adalah namanya gudang apa Pak? Itu loh, resi gudang. Resi gudang itu, nah ya, resi gudang merupakan impian bagi kita semua yang di wilayah selatan. Disitulah nanti dia bursa komoditi di situ. Ya, dengan contohnya di situ ya, nah, inilah makanya ini harus segera pemuda petani ini harus dijembati tradingnya bagaimana nanti melalui pelatihan di Kostra Tani ya kan, nanti melalui ini sudah kita masukkan ke mana ke Dinas Pertanian dengan tentunya dengan berbagai pihak yang di atasnya. Kami sudah mengusulkan sendiri melalui pimpinan ya. Kemudian alhamdulillah Pak Budiar waktu itu saya mengusulkan sendiri kalau bisa di sini adalah resi gudang. Nanti sinergi dengan Dinas Perdagangan dan Pasar ya. Insya Allah didukung penuh ya. Nah itulah. Jadi kita lupa petani tidak hanya bisa menanam, tapi harus bisa memberi nilai tambah. Ya, nilai tambah sedikit saja ke perdagangan, belum keolah loh ya. Ini belum keolah hasil pertanian, nanti banyak nanti itu. Diduk ya inilah. Alhamdulillah informasi dari saya lanjutkan dari Pak Camat saya rapat tanggal 6 bulan 4 kemarin. Itu nanti rencana di jalur mulai dari Kalipare itu mau kalau bisa bus besar itu bisa masuk ke Donomulyo. Sinergi dengan memang adalah dengan misi Kabupaten Malang yaitu pariwisata diarahkan meningkatkan pariwisata, kemiskinan ya, mengurangi kemiskinan di antara di situ. Oke Pak Eri, nanti lanjut Pak Eri ya, cukup sampai di konsep bagusnya tadi itu. Jadi pariwisata, pertanian, petani milenial dan nilai tambah. Nah, itu nanti kan peran BPP sangat besar di situ. Menggabungkan semua itu, lah saya lanjut ke Pak Sidik ini. Nah, ini senior saya juga, Pak Sidik di Pucung. Ini tiap hari saya lewat di Pucung itu kanan kirinya hamparan yang menghijau menguning. Kadang panen padi, kemudian ada porang kalau tidak salah ya, juga ada porang, dan tentu potensi Pucung kemitraannya juga besar. Nah, kemudian kita bertanya dengan pelatihan yang 3 hari tersebut, ya pelatihan manajerial BPP Kostra Tani, di mana Pak Sidik termasuk juga jadi peserta, dan tentu kita punya semangat untuk lebih menguatkan BPP, Balai Penyuluhan Pertanian, dengan segenap perangkatnya, penyuluhnya, jumlahnya mungkin juga apakah perlu ditambah, mungkin fasilitasnya juga mungkin apakah paket kuota ya. Kalau sinyal saya kira Pucung nggak ada masalah karena di tempat yang semi perkotaan. Kemudian potensi padinya tentu luar biasa, dan potensi milenialnya. Pak Sidik, monggo kita diberikan wawasan baru, motivasi juga, dan BPP akan menjadi yaitu tadi pusat data dan informasi sampai di menjembatani jaring. Jadi kalau ada kemitraan tentu BPP juga akan berperan sangat besar. Monggo Pak Sidik. Terima kasih kepada Pak Sukri. Yang pertama terkait hasil dari pelatihan manajerial Kostra Tani yang sama-sama kita ikuti beberapa waktu yang lalu, memang bisa membuka wawasan kita bagaimana seharusnya BPP itu kita kelola. Dari pelatihan kemarin ya kita mulai berusaha berbenah supaya apa yang menjadi arahan ataupun instruksi dari pemerintah tingkat pusat atau kementerian itu semaksimal mungkin bisa kita
laksanakan. Yang pertama, untuk sebagai PPP, sebagai pusat data, kami juga berusaha memvalidkan data-data yang kita punya untuk nantinya bisa kita sajikan di kantor kita. Jadi apapun data yang keluar dari kita, harapannya itu adalah sudah valid, baik dari jumlah petani, terutama sekarang dengan adanya memvalidasi data IRDKK itu juga kita lakukan. Kita data ulang petani-petani kita, baik penyewa, baik penggarap maupun pemilik, supaya benar-benar terutama subsidi itu bisa tepat sasaran kepada petani yang membutuhkan. Dan juga fungsi sebagai jejaring kemitraan, alhamdulillah di BPP Sumber Pucung memang sejak pendahulu kami, sejak sekitar 20 tahun lalu sudah difasilitasi oleh BPP, yang alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berjalan. Dan tahun ini petani di wilayah kami bermitra dengan 6 perusahaan pembelian jagung, yang mana hingga hari ini sudah tanam sekitar hampir 250 hektar dari semua perusahaan mitra. Suka duka memang banyak terjadi di sini. Sukanya adalah apabila petani mendapatkan hasil yang melimpah dengan harga yang cukup tinggi. Namun dukanya kadang memang kalau petani gagal panen ataupun terjadi suatu konflik di lapang, yang mana tetap petani yang akhirnya menjadi korban, yang mana pasti ada persaingan usaha antar perusahaan mitra. Ya, disitulah peran PPP dalam memfasilitasi, menengahi adanya suatu konflik di lapangan. Dan alhamdulillah juga untuk mulai tahun kemarin di binaan kami juga di Desa Sambi Gede, berawal dari SL Agribisnis yang dilaksanakan oleh dinas, kami istilahnya berhasil ngitik-ngitik salah seorang pemuda yang memang sudah concern dalam usaha pertanian, yang akhirnya bisa mendirikan suatu usaha khususnya bidang tembakau, yang mungkin saat ini juga ikut masuk ke wilayah Donomulyo. Alhamdulillah, semoga diberikan kelancaran dan kemampuan untuk tetap menjalin mitra dengan petani-petani baik di Sumber Pucung pada khususnya maupun di luar Sumber Pucung pada umumnya. Dengan dukungan dari teman-teman penyuluh, mantri tani dan juga petani, kami berharap itu bisa tetap berjalan secara adil baik bagi petani maupun bagi pelaku usaha di wilayah kami. Oke Pak Sidik, kemudian ini waktu kita terbatas ya. Sekarang saya ke Pak SBY sama Melia. Ini harus ngomong walaupun 1 menit, 2 menit, 3 menit. Waktu kita terbatas. Pak SBY, waktu lalu itu ya, beberapa waktu yang lalu itu menunjukkan yang cabai keriting kalau tidak salah itu, yang ada model irigasi apa itu, pipa atau gimana, yang beberapa waktu yang lalu itu gimana Pak SBY? Ya, terima kasih Pak ini ya. Jadi waktu kemarin kan sempat di Donomulyo itu nggak ada hujan selama ada 2 bulan. Jadi untuk menghemat air kami mencoba dengan irigasi tetes. Jadi dia alihkan dengan selang-selang kecil itu dengan jenis bangi yang kecil. Artinya itu bisa menghemat hanya sekitar 1 tan 218 liter itu bisa 1 hari untuk tanaman cabai dan itu. Jadi itu bisa menghemat. Tapi sekarang ini dengan hujan ini malah lebih akhirnya nggak terpakai lagi, karena yang sekarang hujannya di Donomulyo bulan agak deras, kemarin agak deras,
berapa Pak kemarin? 25. 25. Hari-hari ini memang banyak hujan. Padahal sekarang ini tembakau sudah mulai mau muntes, mau motong pucuk. Jadi kebanyakan yang tapi juga ada yang tanam yang belakangan ini ada tanaman jagung tembakau recep itu mulai nanam malah ada yang alhamdulillah, ada yang terus dada. Kalau yang muntes ya nggak tahu nanti bisa panen apa enggak. Saya kira itu ya Pak Kes ya. Oke. Dari saya. Pak SBY, Melia mau menambahkan, Melia mungkin ada mau istilahnya itu mau penyuluhan menggunakan Zoom, misalnya ini ya, misalnya jadi mungkin di BPP Donomulyo ini kan ada Pak Sukri selaku koordinator. Sekarang pandemi betul tetap menggunakan protokol kesehatan, tetapi mungkin sudah ada pikiran ya, apalagi Melia ini kan muda, temannya Nanda di Kalipari ya, akan menggunakan Zoom ya, waktu mungkin rapat di BPP ya, dengan misalnya Gapoktan, misalnya dengan KTNA, misalnya dengan POPT. Gimana Melia? Ada pikiran seperti itu atau enggak? Terima kasih semuanya. Ini besok rekan saya juga ada di rumah, bagaimana kita mendapatkan beberapa belajar langsung. Audionya kok kurang ini ya, kenapa ya? Ya. Ayo coba diulangi Melia. Masukkan nanti. Ya Pak, sekarang kan juga yang ya, sekarang juga untuk mempergunakan budaya ada menggunakan namanya kita menggunakan media warna. Nah itu nanti kita sudah membentuk beberapa grup isinya dari kelompok tani maupun dari kelompok pangan. Kita bisa cari sama yang dari kami nomor 2 kita bisa menggunakan hubungan. Nah besok secara dari dia mau melakukan hubungan dan kita akan memanfaatkan metodologi hubungan yang tidak ada yang maksudnya hubungan yang sampai teman-teman dan optimal. Ini kita mau mengaplikasikan. Kita sekarang terbatas yang untuk masalah waktu atau yang sekarang kami juga semakin sedikit ya tidak dari teman-teman dulu pada yang juga sekarang ini masih ada dan sebagainya, tapi kalau mungkin kita masih belum bisa menggunakan coba kita menggunakan juga Oke ya, audionya tapi kita bisa menangkap ada semangat untuk nanti mungkin ya suatu ketika nanti menggunakan Zoom meeting, mungkin konsultasi agribisnis itu bisa dilakukan dengan Zoom meeting. Nah saya tanya ke Pak Sukri sekarang untuk penutupnya Pak Sukri. Salah satu yang kemarin kita dapatkan itu adalah BPP bisa berperan sebagai tempat konsultasi agribisnis. Nah ini kan berarti BPP harus siap dengan ilmunya dan sarananya. Nah sarananya mungkin bisa datang ke kantor langsung, tapi bisa juga dengan by telepon, by video call, by chat ya, by Zoom. Pak Sukri, mungkin ada niatan nanti kita Zoom meeting seperti ini dengan mitra ya. Kalau di Bojong tadi kan sudah ada banyak perusahaan yang jadi mitra, di Donomulyo saya kira juga ada. Adakah mungkin rencana untuk menggunakan ya Zoom meeting seperti ini juga Pak Sukri? Ya angan-angan ada, cuma nanti tinggal keterampilannya. Nanti saya juga ingin belajar dari Pak Kes. Yang muda ini saya suruh belajar nanti seperti Pak Kes. Tidak menutup kemungkinan jadi di anggota Poktan saya pelatihan selama 3 hari itu lewat Zoom meeting. Makanya harus bisa mengoperasikan Zoom meeting. Tapi nanti ke depan itu suatu tuntutan pasti. Nanti kita harus belajar Zoom meeting dan sebagainya. Soal konsultasi agribisnis.
agribisnis itu mulai dari budidaya sampai panen. Kalau dari budidayanya, petani Donomulyo dengan dipaksa itu bisa bertanam bawang merah, melon, bertanam sayur, menanam apapun. Bisa. Tapi kita nanti juga akan ke depannya juga akan mencarikan pasar. Salah satunya ini sudah ada di tembakau itu ada kemitraan dengan Sanjaya, dengan Sadana dan lain-lain. Di Lombok itu mereka sudah punya link sendiri sampai Ramadjati ini Lombok, petani Lombok itu sudah punya ke sana. BPP malah ketinggalan ini. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan beberapa petani yang sudah punya link itu ke pepaya, lombok atau melon, kita nanti memfasilitasi yang lain. Misalkan di sini juga ada kemitraan tomat dengan petani dengan pengusaha di Gadang sana, Gadang atau Pakis. Petaninya langsung berhubungan dengan mereka. Nah itu nanti ya kita coba nanti kalau memang kebutuhannya banyak, kita punya petani, punya lahan, ya nanti peran kita di agribisnis di sana. Kalau pengolahan baru tahap ini kerupuk, jadi itu dititipkan di warung-warung, labelnya ya masih belum. Nah, ini di Donomulyo mau ada ini persiapannya, ada pelatihan apa Pak Eri, pelatihan membuat itu loh sablon. Nah, itu barangkali nanti juga ilmunya bisa diserap. Ya terdengar. Mohon maaf Pak Sukri, Pak Sidik, tadi karena kita ini kan apa istilahnya aplikasi yang free ya, 40 menit. Kalau untuk bertiga itu 40 menit Pak Sukri. Jadi alhamdulillah tidak apa-apa. Kita lanjut yang tadi kan terpotong, mohon maaf Pak Sukri. Mungkin sudah mulai ya angan-angan BBB itu nanti bisa ya semacam Zoom atau konsultasi atau apapun, atau mungkin penyusunan program yang menggunakan Zoom ya, tinggal nanti dikomunikasikan dengan entah itu kecamatan atau dinas atau mitra. Jadi ini kan juga perlu tempatnya, paketnya, kemudian perangkatnya gitu loh Pak Sukri. Monggo dilanjut Pak Sukri. Oke, siap, terima kasih. Ini tadi saya ngomong-ngomong dengan Mbak Melia, gambarannya bisa, gambarannya kita mendaftar ke server atau kemana, terus dikasih nomor ID, ya nanti kira-kira bisa itu. Hanya tinggal nanti yang jadi masalah petaninya apa ya sudah bisa, kita aja yang PPL tua-tua ini belum bisa gitu ya. Nanti kalau memang petani, tapi entah setahun atau 2 tahun lagi memungkinkan itu Pak. Zoom meeting ini untuk tingkat kelompok tani memungkinkan. Ya, sarannya saya yakin orang pusat ini juga mau ngasih pulsa 200 katanya per bulan. Atau mungkin gini Pak Sukri, saya lanjut Pak Sukri. Dunia itu kan sekarang makin sempit Pak. Katanya dunia itu makin sempit. Jadi karena dengan teknologi digital, jadi yang kita di Indonesia mungkin bisa ngobrol dengan yang di Malaysia, entah itu petani, entah itu mitra gitu ya, atau di Australia, di selatannya Donomulyo. Australia itu kan mungkin pertaniannya juga bagus ya, atau mungkin dengan yang paling ujung gitu. Jadi dunia ini makin disempitkan dengan teknologi ini. Nah ini kan tentu berarti kita juga mesti mempersiapkan diri ya. Kalau Pak Sukri tadi mungkin 1 tahun 2 tahun. Nah bisa jadi nanti ini peran petani muda, petani milenial itu juga nanti makin ditonjolkan ya, menguasai teknologi seperti ini. Tapi isinya juga harus bagus Pak Sukri ya. Jadi misalnya diminta nanti menjelaskan SOP dari katakanlah tembakau, dari budidaya sampai dipanen, sampai di perajangan, sampai dikemas, sampai di perusahaan gitu. Pak Sukri monggo terakhir Pak Sukri diberikan bahwa kita mesti mempersiapkan diri, BBB juga mempersiapkan diri, dan tentu dunia ini berubah sangat cepat gitu. Itu Pak Sukri. Ya, kami persiapkan semuanya. Nanti tentu saja atas bimbingan yang bisa IT tentu saja. Kami pokoknya siap lah, segitu aja. Gitu aja, terima kasih. Oke, Pak Sukri. Terakhir saya ke Pak Sidik. Beliau ini masih milenial, tentu
pikirannya juga sangat berkembang, apalagi tadi sudah disinggung bahwa BPP Sumber Pucung itu sudah bermitra dengan cukup banyak perusahaan. Bisa jadi nanti itu akan terus dikembangkan, dilanjutkan, dan mungkin juga nanti akan ada kemitraan baru juga. Ya, kemitraan baru itu kan bisa jadi BPP menjembatani bermitra dengan BPP. Ya, misalnya Pucung, Kalipari, Donomulyo mitra bahwa kebutuhan katakanlah beras ya itu nanti dicukupi dari Pucung misalnya, kebutuhan misalnya jagung itu nanti dicukupi dari Donomulyo. Kalipari bisa jadi yang tebu, berarti gulanya gitu loh. Pak Sidik, monggo. Nanti BPP perannya sebagai yang termasuk pusat data dan informasi sampai di terakhir tadi yang menjembatani jaring atau kemitraan tadi, Pak Sidik. Monggo. Terima kasih Pak Kes. Jadi saya rasa yang disampaikan Pak Kes tadi sangat mungkin bisa kita lakukan asal kita bisa bagaimana mengangkat potensi kita masing-masing, terutama mungkin di kami ada padi atau beras yang mana memang beberapa waktu lalu kami sudah dengan KTNA kecamatan sudah mulailah ada wacana bagaimana sih kelompok tani harapannya nanti bisa pertama lah minimal bisa mensuplai BUMDes untuk kegiatan raskin atau rastra sekarang ya, karena selama ini di wilayah kami memang BUMDes untuk pengadaan beras rata-rata mendatangkan dari wilayah luar. Kenapa tidak bisa mengambil dari wilayah sendiri? Jadi uang bisa berputar di wilayah kita sendiri tanpa harus mengambil dari wilayah lain. Ya, itu masih menjadi bahan-bahan perbincangan. Memang untuk ke depan itu perlu koordinasi lebih lanjut. Syukur-syukur nanti ke depan juga seperti yang disampaikan Pak Kris tadi, antar BPP itu bisa saling bermitra untuk pemenuhan kebutuhan di wilayah kecamatan lain. Itu sangat dimungkinkan. Syaratnya kita harus, yaitu tadi kita harus satu, bekerja bersama-sama, intinya sebisa mungkin ekonomi berputar di wilayah kita sendiri, jangan sampai meminimalkan uang istilahnya keluar dari wilayah kita. Harapannya dengan begitu petani kita bisa lebih berdaya. Mungkin itu konsep-konsep saya, Mas Kit, mungkin yang ya mungkin bisa dibilang agak ngawang-ngawang, cuma kalau kita punya niat dan keinginan kuat, insya Allah bisa terwujud. Oke, Pak Sidik sekalian, kita mohon closing atau kesimpulannya dari kita mulai dari Pak Sidik dulu kesimpulan. Yang pelatihan tanggal 14, 15, 16 di Aula DTPHB yang dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Putri Handayani itu mendorong BPP berperan lebih jauh ya, penyuluhnya, kemudian KTNA, Gapoktan, Potan, dan petaninya. Nah, kita pengen dari Pak Sidik bahwa BPP Sumber Pucung akan mempersiapkan yang tadi itu BUMDes, mungkin akan mengkomunikasikan lebih lanjut dengan perusahaan mitra ya, pembenihan jagung ya, di pembenihan jagungnya mungkin kuantitasnya akan dinaikkan. Mungkin juga nanti akan memunculkan petani milenial baru yang nantinya akan melanjutkan peran-peran dari petani yang sekarang. Monggo Pak Sidik. Oke, terima kasih. Ya, menindaklanjuti pelatihan yang telah kita ikuti. Yang pertama memang itu bisa membuka paradigma kami bagaimana memperkuat kembali BPP dengan ada 5 fungsi dari BPP. Pelan-pelan sama-sama kita penuhi itu. Mungkin memang tidak mudah, namun satu persatu sebisa mungkin kita laksanakan. Yang pertama mulai dari data yang valid untuk pembangunan pertanian kita. Kemudian kami juga menata bagaimana kemitraan itu bisa berjalan secara
fair bagi kedua belah pihak. Dan juga bagaimana menata kembali komoditas di unggulan di kecamatan kami, terutama dengan tembakau rakyatnya, mungkin sama dengan Donomulyo. Bagaimana kita angkat lagi supaya itu bisa mempunyai nilai tawar seperti halnya mungkin yang kita tahu di wilayah lain di Kabupaten Temanggung sana menjadi satu komoditas yang benar-benar unggulan di sana. Ya itu cita-cita kami dengan bantuan dari rekan-rekan penyuluh yang lain, dari dinas juga, dan pesan juga monggo sama-sama kita tingkatkan kerjasama kita, silaturahim kita antara penyuluh maupun Menteri Tani maupun BPT, semua untuk kemajuan pertanian di wilayah masing-masing khususnya dan wilayah Kabupaten Malang pada umumnya. Dan didukung dengan adanya program petani milenial yang mungkin bisa lebih cepat dari kita dalam hal mendapatkan informasi, baik bisa dari YouTube atau dengan medsos yang lain, sangat cepat informasi itu. Kita juga dituntut untuk tidak ketinggalan dengan mereka dalam hal mengakses informasi itu. Oke, itu Pak Gis dari saya. Terima kasih Pak Sidik Fatkul Qorib, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sumberpucung. Saya minta sekarang ke Pak SBY. Ini kawan saya ini Pak SBY, yang juga domisili Donomulyo. Kira-kira nanti akan katakanlah mengembangkan media sosial ya, mungkin di istilahnya petaninya atau di wilayah binaannya di desa, misalnya di desa Donomulyo yang kira-kira kemajuan pertanian, entah itu hortinya, entah itu perkebunannya paling bagus. Apakah akan punya rencana juga Pak SBY untuk membuat ya semacam nanti publikasi di Facebook, di Instagram, kemudian di di YouTube dan sebagainya, untuk istilahnya yaitu tadi menggaungkan bahwa ternyata di Donomulyo itu potensinya sangat besar, ada pepaya, kemudian ada melon, kemudian ada cabai, kemudian ada teknologi baru yang tadi dengan pengairan tetes itu Pak SBY. Jadi ini yang teknologi digital kita Pak SBY. Baik, terima kasih Pak Yes ya. Jadi memang ya, seperti tindakan sama Mbak Mira tadi, memang di sini ini dibentuk kelompok WA. Jadi semua kelompok tani itu masuk dalam kelompok WA. Hanya saat ini memang sampai bisanya kami hanya sampai segitu. Jadi memang belum sampai, jangan lebih dari itu, karena ya terus terang petani-petani kami ini petani tua, kami sekarang sudah mulai merintis dari awal petani-petani milenial. Ini semoga nanti kalau dengan adanya petani-petani muda ini bisa lebih melek IT ya, ini lebih ke depannya nanti bisa. Saya benar-benar istilahnya kami berharap seperti itu Pak Kes. Nah, jadi petani itu bisa dipromokan melalui YouTube dan lain-lain. Nah, mungkin nanti kalau Pak Kes bisa membantu kami mengajari gimana caranya bikin YouTube dan lain-lain untuk petani Pak Kes ya. Saya alhamdulillah tadi dan terima kasih. Saya kira gitu Pak Kes. Oke Mas SBY, intinya petani milenial yang nantinya akan dioptimalkan perannya di kelompok tani, di desa, dan di BPP Donomulyo ya Pak SBY ya. Oke, terakhir sekarang kita ingin wejangan dari Pak Sukri. Beliau sudah sangat banyak pengalaman ya selama berkarir jadi penyuluh pertanian. Kalau tidak salah 1 tahun yang lalu juga koordinator penyuluh dan Menteri Tani juga. Nah, ini kan luar biasa ini ya. Pak Sidik ini mungkin belum ya. Ini Pak Sukri ini yang sudah punya pengalaman seperti itu. Dan sekarang eranya berubah cepat. Kira-kira Pak Sukri, kata-kata penutup dan kata-kata motivasi ya, bahwa
benar sekarang pandemi, tetapi pertanian itu menjadi pahlawan. Pertanian itu menjadi yang menyelamatkan banyak orang, kita semua. Setiap pagi, siang, dan malam, kalau di meja makan itu ada makanan, menu makanan, itu adalah jerih payahnya petani. Nah, jadi kita pengen dengar bahwa dari Pak Sukri bahwa pertanian ini harus benar-benar dijaga, dan kita yang ada di BPB itu dengan 5 tugas yang pasca pelatihan itu, ya, pusat data informasi sampai jejaring itu, ini yang harus kita optimalkan dan terus menerus kita dorong gitu. Monggo Pak Sukri. Terima kasih. Gambarannya bahwa milenial itu punya semangat, punya keterampilan di IT, tinggal kita mendorong. Jadi di Malang Selatan UMKM-nya itu yang bisa dikembangkan ke depan. Kalau wisata pantai selatan nanti berkembang, JLS jadi. Sekarang JLS baru jadi aja sebulan yang lalu puasa itu sudah ramai orang berjualan. Ya, nanti promosinya itu lewat status itu bahwa di JLS ada pasar keroncong gitu. Nah itu nanti teorinya sama itu. Jadi nanti kita mempromosikan wisata di Malang Selatan, nanti UMKM yang bisa berkembang apa, yang bisa dijajakan apa, makanan khas di sini, barangkali nanti juga olahan. Nah, nanti diunggah, dipromosikan lewat media sosial, orang penasaran. Seperti ini di Kalipare ini ada wisata yang terkenal, bedeng, itu anak saya aja tertarik ke sana, ya, itu melalui media juga itu. Nah itu nanti juga kami akan kemas, barangkali pantai kami banyak Pak, ya, nanti tinggal yang muda-muda mau jualan apa. Tapi kalau yang muda ini biasanya disuruh taniku aras-arasan, mungkin yang muda-muda jualan Pak. Ya, itu gambarannya bahwa tetap dari hasil pelatihan itu nanti kami punya modal paling tidak, pesannya itu kita memasarkan UMKM Pak, disediakan kur dan sebagainya, kita sama-sama tahu. Ya itu statement kami yang terakhir, barangkali seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf kepada semuanya. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Pak Sidik mungkin mau terakhir menyampaikan titip salam, mungkin juga Pak Sidik ini kan punya banyak kolega yang UB. Nah, mungkin mau menyinggung siapa-siapa yang di BPP lain atau mungkin di luar Kabupaten Malang juga bisa Pak Sidik. Karena kita juga rencana menjangkau yang ya mungkin Jawa Timur lah. Pak Sidik mungkin ingin menyapa. Sebelum diakhiri, monggo Pak Sidik. Ya, mungkin khusus saja untuk teman-teman untuk Kabupaten Malang, khususnya itu saja. Mari sama-sama kita tetap sambung silaturahim, kita kompakkan sebuah kursa kita dalam menyongsong bagaimana perubahan demi perubahan baik aturan maupun kegiatan yang kita hadapi di depan nanti, kita tetap bisa berjuang untuk menyukseskannya. Itu saja mungkin Pak Kis dari saya. Oke. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih untuk senior saya Pak Sukri, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Donomulyo, kemudian Pak Sidik, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Sumber Bojong, Pak SBY, ini senior saya juga di Donomulyo, ini saya nanti belajar irigasi tetesnya. Untuk sementara cukup sekian dan mudah-mudahan ini menjadi komunikasi awal dan ada tindak lanjut di kemudian hari. Kita nanti mungkin bisa membicarakan tema-tema yang lain yang sekiranya aktual. Jadi kita punya stok tema yang sangat banyak, entah itu teknologi porang, bagaimana petani milenial, kemudian nanti bagaimana BPP memiliki media yang bisa menjangkau lebih banyak orang dan sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua narasumber, Pak Sukri, Pak Sidik, Pak SBY, tadi ada Pak Eri dan Melia juga. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.